Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Tahsinul Qiraah, yaitu Bapak dosen Fikri Farihin MPDI, dan juga mahasiswa seperjuangan yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 7, yaitu saya sendiri dan juga Teguh dan teman saya yaitu Mas Amrullah, di sini akan mempresentasikan mata kuliah Tahsinul Qiraah dengan judul metode dalam pembelajaran Al-Quran. Baik, langsung saja untuk pemateri yang pertama, yaitu saya sendiri. Yang pertama yaitu metode qiraati. Metode qiraati ini adalah metode yang dibuat atau yang pencetusnya adalah Kiai Haji Dahlan Salim Zarkasi. Dan untuk karakteristiknya di sini, yang pertama, pengajaran bisa secara klasikal atau individual. Kemudian yang kedua, menekankan membaca cepat dan tepat tanpa mengeja buku. Dan yang selanjutnya, metode qiraati ini terdiri dari 6 jilid. Jadi ada 6 jilid. Selanjutnya fokus pada bacaan tertil dan tajwid sejak awal keunggulan. Dan selanjutnya membiasakan murid membaca sesuai tajwid tanpa harus mempelajarinya secara formal. Kemudian sistem kenaikan jilid fleksibel, tidak berdasarkan waktu. Kemudian setelah metode qiraati, di sini selanjutnya yaitu metode Iqra. Metode Iqra ini pencetusnya adalah Ustadz As'ad Humam. Untuk karakteristiknya di sini, metode Iqra ini berfokus pada latihan membaca secara langsung tanpa dieja. Kemudian buku ini juga terdiri dari 6 jilid, dilengkapi petunjuk pembelajaran, prinsip dasar pembelajaran. Dan untuk prinsip dasarnya di sini, yang pertama, cara belajar siswa aktif, yaitu CBSA. Kemudian bertahap dari mudah ke sulit. Jadi metode Iqra ini pembelajarannya dari yang mudah sampai yang sulit. Selanjutnya untuk targetnya di sini membaca sesuai tajwid. Jadi dalam metode Iqra ini juga harus membacanya sesuai dengan tajwid. Karena nanti di akhir atau sekitaran jilid 6 atau 5 ini sudah seperti dalam bacaan Al-Quran. Jadi kita juga harus mengetahui hukum tajwid tersebut. Selanjutnya di sini untuk targetnya yaitu juga harus hafal surat pendek, doa harian, dan mampu menulis huruf Al-Quran. Jadi itu untuk metode Iqra. Selanjutnya metode tilawati. Untuk metode tilawati ini pencetusnya yaitu tim Nurul Falah Surabaya. Kemudian karakteristiknya di sini menggunakan lagu ros. Jadi untuk metode tilawati ini agak menarik ya, karena menggunakan lagu, sehingga ketika kita mempelajarinya atau mengajarkan kepada anak didik kita itu bisa sedikit menarik gitu, karena ada lagunya. Untuk karakteristik yang selanjutnya di sini pendekatan seimbang antara klasikal dan juga individual. Kemudian untuk prinsipnya di sini praktis, tertil, dan tepat sesuai tajwid.
Jadi harus pelan-pelan ya, harus secara tertil. Kemudian untuk tujuannya di sini, tujuannya yaitu dengan membaca tertil, memahami wakaf dan menguasai ilmu tajwid. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Amroh. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan paparan materi dari Mas Teguh, yakni tentang metode baca tulis Al-Quran, yang mana untuk metode selanjutnya yaitu tentang metode Yanbu'a. Nah, sekilas tentang metode Yanbu'a. Timbulnya Yanbu'a adalah dari usulan dan dorongan alumni Pondok Tahfidz Yanba'ul Quran supaya mereka selalu ada hubungan dengan pondok. Di samping usulan dari masyarakat luas, juga dari lembaga pendidikan ma'arif serta muslimah terutama dari cabang Kudus dan Jepara. Karena desakan terus-menerus dan dipandang perlu, maka tersusunlah kitab Yanbu'a yang meliputi thoriqah, baca tulis dan menghafal Al-Quran. Buku yang bernama Yanbu'ah yang berarti sumber diambil dari kata Yanbu'ul Quran yang berarti sumber Al-Quran, nama yang sangat digemari dan disenangi oleh seorang guru besar, Al-Mukri, Kiai Haji Muhammad Arwani Amin, yang silsilah keturunannya sampai kepada Pangeran Diponegoro. Tujuan dari metode Yanbu'a yaitu ikut andil dalam mencerdaskan anak bangsa supaya bisa membaca Al-Quran dengan lancar dan benar. Yang kedua, nasyim ilmi, yakni menyebarluaskan ilmu, khususnya ilmu Al-Quran. Gambar kitab metode Yanbu'a, metode pembelajaran Al-Quran. Yang ketiga, memasyarakatkan Al-Quran dengan Rosh Usmani. Yang keempat, untuk membetulkan yang salah dan menyempurnakan yang kurang. Yang kelima, mengajak selalu mendarus Al-Quran dan musyafahah Al-Quran sampai hatam. Nah, untuk tulisan di dalam metode Yanbu'a yaitu tulisan disesuaikan dengan Rosh Usmani. Yang kedua, contoh-contoh huruf yang sudah berangkat semuanya dari Al-Quran kecuali beberapa kalimat yang tidak ada di Al-Quran untuk memudahkan anak. Untuk selanjutnya itu cara pembelajarannya. Cara pembelajaran metode Yanbu'a di sini, yang pertama, guru menyampaikan salam sebelum kalam dan jangan salam sebelum murid tenang. Yang kedua, guru dianjurkan membacakan Hajarah halaman 46 juz 1. Kemudian murid membaca Al-Fatihah dan doa pembuka dengan harapan mendapatkan barokah dari masyayikh. Yang ketiga, guru berusaha supaya anak aktif, yakni CBSA. Yang keempat, guru jangan menuntun bacaan murid, tetapi membimbing dengan cara menerangkan pokok pelajaran, memberi contoh yang benar, menyimak bacaan murid dengan sabar, teliti dan tegas, menegur bacaan yang salah dengan isyarat, ketukan dan sebagainya, dan masih banyak lainnya. Yang kelima yaitu setiap
halaman kebanyakan terdiri dari 4 kotak, yaitu kotak 1 materi pembelajaran utama, kotak 2 materi pembelajaran tambahan, kotak 3 materi pelajaran menulis, kotak 4 tempat keterangan. Untuk yang keenam yaitu kotak 2 ikut dibaca oleh murid bila perlu diterangkan. Kotak 3 untuk belajar menulis bila perlu diterangkan, yakni tidak ikut dibaca. Yang ke 8 yaitu lokal yang ideal adalah 2,5 kali 3,5 meter dan jumlah santri 15 anak untuk juz 1 dan 2, untuk juz 3 dan ke atas 20 anak. Nah, untuk kekurangan dan kelebihannya, yaitu untuk kelebihan dari metode yang 2 ini ada tersedianya waktu untuk pembelajaran Arab Pegon Jawa khusus jilid 4 sampai 5. Bervariasinya penggunaan metode dalam metode pembelajaran Al-Quran. Juga mengambil contoh dari Al-Quran dan sebagainya. Namun tidak luput juga dari untuk kekurangan, diantaranya belum terrealisasinya aplikasi pembelajaran menggunakan mushaf Al-Quran Rom Usmani, karena di dalam jilid tulisannya disesuaikan dengan tulisan Ros Usmani, yakni tulisan Al-Quran menurut kaidah-kaidah yang telah ditentukan dan ditulis oleh Khalifah Utsman. Yang kelima yaitu metode dirosati. Nah, di sini sekilas tentang metode dirosati. Metode dirosati adalah suatu belajar mengajar Al-Quran yang terdiri dari beberapa tingkatan jilid, dari jilid 1 sampai jilid 6, dan buku tajwid disertai buku pedoman oleh Khalifah Utsman. Yang kelima yaitu metode dirosati. Nah, di sini sekilas tentang metode dirosati. Metode dirosati adalah suatu belajar mengajar Al-Quran yang terdiri dari beberapa tingkatan jilid, dari jilid 1 sampai jilid 6, dan buku tajwid disertai buku pedoman mengajar metode dirosati. Metode dirosati merupakan metode yang lebih menekan pada pendekatan keterampilan proses membaca secara cepat dan tepat, baik pada makhorijul hurufnya maupun bacaan tajwidnya, sehingga diharapkan hasil pengajaran yang efektif, tahan lama, dan tidak dikembangkan sesuai dengan kondisi kemampuan peserta didik. Sejarah penulisan dan penyusunan metode dirosati diawali dengan adanya kesediaan dari salah satu organisasi masyarakat Islam, yaitu NU, yang menjadi peluang gerak oleh Qiraati. Maka dari itu pengurus NU meminta agar Ma'arif membuat buku, tetapi masih dilimpahkan kepada Syuriah NU, yaitu Kiai Khotib Umar. Beliau memerintahkan agar membuat buku metode baru yang waktu itu belum ada namanya, metode dirosati. Penulis dan penyusun metode dirosati membutuhkan perjalanan waktu yang cukup lama dan usaha penelitian, pengamatan, dan uji coba selama bertahun-tahun. Dari hasil pengamatan dan penelitian oleh tim metode dirosati mendapatkan masukan-masukan dari penyusunnya, di mana hal-hal yang perlu dan penting diketahui dan dipelajari oleh peserta didik ditulis beserta contoh-contohnya yang kemudian diuji coba kepada mereka. Penyusunan metode dirosati mempunyai gerak yang dinamis sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan serta kenyataan di lapangan.
kualitas dan kemampuan guru yang baik tanpa didukung oleh metode yang baik dan dapat ditunjang oleh kualitas dan kemampuan guru yang baik dan berkualitas, hal tersebut sangat menentukan keberhasilan dan kualitas suatu pendidikan Al-Quran. Nah, untuk penerapan yang harus dipegang oleh guru, yaitu untuk yang pertama daktun, yakni tidak boleh menuntun. Dalam prinsip ini seorang guru hanya boleh menerapkan pokok pelajarannya saja. Seorang guru dapat memberi contoh yang benar, menyuruh siswa membaca sesuai dengan contoh yang benar, menyuruh siswa membaca sesuai dengan contoh yang menegur bacaan yang salah dan menunjukkan bacaan yang benar. Yang kedua, 3W, yakni teliti, waspada, dan tegas. Dalam prinsip ini guru harus teliti, waspada, dan tegas dalam mengajari peserta didik. Seorang guru harus menegur santri ketika santri melafalkan dengan salah dan harus menyimak dengan benar ketika siswa membaca, serta harus membenarkan dengan tegas apabila terdapat kesalahan membaca. Yang ketiga yaitu yang harus dipegang oleh santri. Untuk yang pertama, CBSA plus M, cara membaca siswa aktif dan mandiri. Santri dituntut untuk aktif, konsentrasi, dan memiliki tanggung jawab terhadap dirinya tentang bacaan Al-Quran. Sedangkan mursyidnya sebagai pembimbing dan motivator dan evaluatornya saja. Adanya CBSA perlu dipertimbangkan untuk lebih mengembangkan potensi siswa secara individual. Bimbingan dalam hal ini guru bertugas memberikan bimbingan dan pengarahan kepada siswa secara aktif. Yang kedua yaitu yakni lancar, cepat, tepat, dan benar. Lancar artinya bacaannya tidak ada yang diulang-ulang. Cepat artinya bacaannya tidak ada yang terputus-putus dan mengeja. Tepat artinya materi metode dirosati. Untuk materi pembelajaran dirosati yaitu ada 6. Ya, untuk yang pertama, untuk jilid yang pertama yaitu santri mengenal huruf-huruf yang berharokat fathah. Huruf yang berharokat seperti ini dibaca tanpa mengeja dan dibaca dengan cepat, tidak terputus-putus. Untuk jilid yang kedua yaitu santri dikenalkan dengan huruf-huruf yang berharokat kasroh, dummah, tanwin, dummah, angka rab, dan mat. Yang ketiga yakni untuk jilid yang ketiga yaitu diperkenalkan dengan bacaan Al-Qamariyah, membedakan antara sin sukun dan sa sukun, bertemu dengan huruf-huruf ikhfa syawawi, ro yang dibaca tafkhim dan tarkik, waw sukun yang dilalui fathah, ya sukun didahului fathah, dan membedakan antara huruf ha dan kha. Untuk jilid yang keempat yaitu dikenalkan dengan bacaan mat wajib mutasil dan majais munfasil. Dasar metode tartili yaitu untuk guru menjelaskan setiap pokok bahasan dan menunjuk satu persatu santri yang masuk. Kemudian guru mendrill para santri dan drill berikutnya dipimpin santri yang pandai, yaitu urodah klasikal. Yang kedua, untuk santri-santri harus banyak aktif membaca sendiri tanpa dituntun gurunya dalam membaca. Santri harus membaca dan benar dan lancar. Hormat metode tartil.
Materi pendidikan dibedakan menjadi dua macam, yaitu untuk yang pertama yaitu materi pokok dalam pendidikan Al-Quran. Sebagai materi pokok adalah belajar membaca Al-Quran dengan menggunakan buku tartili dan Al-Quran juz 30. Yang kedua yaitu materi penunjang, yaitu materi tambahan sebagai pelengkap materi pokok yang harus dikuasai oleh santri, yaitu hafalan dan doa-doa sehari-hari. Sedangkan materi pelajaran disusun secara berjenjang yang disajikan dalam 4 jilid. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.